Salam. Salah satu doktrin yang menjadi perdebatan dalam gereja adalah masalah baptisan. Nah, hari ini saya ingin mau berbicara tentang apa itu baptisan. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 36 sampai 38. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saat Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Nah, saudara berkata oleh Tuhan, sesungguhnya bahwa baptisan itu bukan sebuah ritual yang sederhana, tapi ini adalah suatu sakralisasi. Kenapa? Karena gereja diberikan dua ordinansi besar atau dua perintah besar, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Baptisan itu pertanda hidup, mati, dan bangkit bersama dengan Kristus, dan perjamuan Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan anggur, yaitu kepada darah dan tubuh Kristus. Nah, hari ini saya mau bahas tentang apa itu baptisan. Nah, kalau begitu Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, ada 3 kebenaran tentang apa itu baptisan yang benar. Yang pertama, seseorang dibaptis itu menurut ayat ini adalah harus percaya. Dikatakan di sini, Filipus berkata, "Jika percaya dengan segenap hati." Lalu orang itu berkata, "Boleh," jawabnya. Jadi saudara berkata oleh Tuhan, percaya di sini adalah bahwa dia sadar, dia insaf, dia bertobat, dan dia mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati dan bangkit, yang menyelamatkan dia. Jadi syarat pertama seseorang dibaptis itu adalah dia harus percaya. Percaya kepada siapa? Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah penuntun hidup, dia adalah pemimpin kehidupan, dia adalah jalan ke surga, dia adalah Juru Selamat, dan dia adalah penebus dosa. Jadi orang dibaptis itu harus dengan mulutnya percaya, harus dengan mulutnya mengaku, harus dengan mulutnya berkata, "Saya percaya." Berarti dia harus sadar, dia harus mengerti, dia harus dewasa, dia harus dengan imannya sadar dan yakin Yesus adalah Tuhan. Jadi syarat pertama seseorang dibaptis menurut Alkitab adalah harus percaya. Yang kedua, syarat seorang dibaptis adalah bertobat. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini. "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang." Jadi saudara berkata oleh Tuhan, bukan perubahan jasmania, perubahan fisik, perubahan tubuh, tapi perubahan di dalam roh, yaitu kelahiran kembali, born again, dalam bahasa Yunani adalah anoten, yaitu dilahirkan kembali di dalam Kristus. Tubuhnya tidak berubah, posturnya tidak berubah, tetapi rohnya yang mati telah hidup, rohnya yang telah mati dibangkitkan di dalam Kristus dengan tanda masuk, dengan tanda tenggelam, dengan tanda bangkit, keluar dari kolam dan mendeklarasikan diri dia sudah bertobat. Bertobat dari apa? Tidak melakukan dosa yang sama lagi. Bertobat dari apa? Yaitu bahwa dia menjaga mulutnya, menjaga matanya, menjaga pikirannya, menjaga hatinya, menjaga seluruh keinginannya, dan menjaga seluruh tubuhnya, menjaga seluruh hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, artinya apa? Ada perubahan signifikan, ada perubahan di dalam roh. Kenapa? Karena pada waktu Nikodemus datang kepada Yesus dan dia berkata, "Caranya seperti apa supaya saya lahir kembali?" Yesus berkata, "Kamu harus lahir kembali." Sehingga karena Yesus berkata berkali-kali, 3 kali, dan pada ayat yang ke-10, Yohanes pasal 3 ayat ke-10, ayat Nikodemus, Yesus berkata bahwa engkau seorang pengajar Israel, tapi engkau tidak mengerti. Artinya bahwa bukan perubahan fisik, tetapi perubahan mind, change of mind, change of heart, change of life, change of affection. Nah, itu adalah pertobatan. Seluruhnya berubah. Mind, pikiran,
pikirannya berubah, hatinya berubah, life hidupnya berubah, affection keinginannya berubah. Dulunya dia suka bergadang, misalnya nonton bola, nonton tinju, tapi untuk Tuhan dia lebih bergairah, lebih mau, lebih suka. Nah itu adalah perubahan. Dulunya dia sering ke bioskop, dulunya dia sering malas-malasan membaca Alkitab, bergereja. Nah sekarang setelah dia menerima Yesus, ada perubahan kehidupan, affection, keinginan. Syarat kedua seorang dibaptis adalah dia bertobat. Kenapa? Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang ketiga, seseorang dibaptis itu, syarat yang ketiga atau apa yang dialami di dalam baptisan itu, yaitu bahwa baptisan itu tanda deklarasi. Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari dalam air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku, artinya bahwa ada konfirmasi. Konfirmasi apa? Bahwa Yesus dibaptis, Allah sebagai saksinya, dan Roh Kudus juga sebagai konfirmasi yang berkata bahwa dia Allah. Nah, saudaraku, pada waktu kita dibaptis ada konfirmasi. Pendeta yang membaptiskan kita, ada yang menyaksikan atau jemaat. Tanda bahwa kita sudah hidup baru, tanda bahwa kita sudah bertobat, tanda bahwa kita sudah menerima Kristus, tanda bahwa kita sudah percaya, dan tanda bahwa kita sudah hidup baru di dalam Kristus. Yaitu apa? Kepada setan, kau ingat, saya bukan warga neraka lagi, saya sudah bertobat. Kepada Tuhan, bahwa saya sudah menjadi anak Bapa. Dan kepada jemaat, bahwa saya sudah menjadi orang benar dan percaya. Jadi ada konfirmasi, ada deklarasi kepada Allah bahwa Bapa adalah Bapaknya, Yesus adalah Tuhannya, dan kepada jemaat saksinya bahwa mulai hari ini saya sudah bertobat dengan tanda dibaptiskan, diselamkan di dalam air, naik pertanda saya sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Dan juga jangan lupa deklarasi juga kepada iblis bahwa dia sudah bertobat sungguh-sungguh. Hei iblis, saya bukan lagi milikmu, saya sudah warga kerjaan surga. Jadi sesungguhnya saudara sudah berkata oleh Tuhan, baptisan itu bukan sesuatu yang main-main, tapi baptisan adalah sebuah keputusan final. Baptisan adalah sebuah keputusan iman yang konkret dan real, bahwa hari ini saya percaya, dan hari ini saya bertobat, dan hari ini saya deklarasikan kepada Bapa, kepada jemaat, dan kepada iblis bahwa saya sudah lahir baru dan bukan lagi menjadi warga neraka, tapi menjadi warga surga. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang telah dibaptis, hidup di dalam janjimu, baik kepada Tuhan, kepada jemaat, dan juga deklarasi kepada iblis yang dipermalukan bahwa engkau bukan milik iblis lagi. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam janji sampai Tuhan datang menjemput. Tatalah hidupmu secara apik dan bijaksana. Hidup dalam pertobatan dan percaya yang sungguh, dan hidup dalam deklarasi iman bahwa engkau sungguh sudah lahir baru, dan suatu kelak Tuhan datang, kita akan berjumpa dalam kekekalan keabadian. Tuhan berkati kita. Shalom.